mengganti home group name dari komputer kita, yang dilakukan adalah klik kanan pada komputer, lalu properties, kemudian klik change settings, dan pada tab computer name, klik change, dan pada kotak workgroup ganti sesuai dengan yang kita inginkan. Di sini saya akan menuliskan nama saya. Lalu klik OK. Dan workgroup telah terganti. Untuk melakukan konfigurasi IP version 4, pertama buka control panel, kemudian pilih Network and Internet, lalu View Network and Status and Test, lalu Local Area Connection, Properties, dan pilih Internet Protocol version 4. Kemudian masukkan IP yang diinginkan, 10.126.1 dan NRP yaitu 65. Lalu OK. Untuk mengecek apakah IP telah berubah, yaitu dengan membuka CMD dan ketik ipconfig, maka dapat kita lihat bahwa IP version 4 telah berubah sesuai yang kita tuliskan tadi. Untuk melakukan ping, pertama yang dilakukan adalah search CMD terlebih dahulu. Lalu tuliskan ping spasi is.its.ac.id dan enter, maka akan keluar hasilnya. Setelah itu, untuk melakukan ping secara non-stop adalah dengan menuliskan ping spasi is.its.ac.id -t dan enter, maka dia akan melakukan ping kepada is.its.ac.id secara non-stop sampai kita menekan Ctrl C, maka dia akan berhenti. Selanjutnya, untuk mengirimkan paket data sebesar 1 KB adalah dengan menuliskan ping spasi is.its.ac.id spasi -l dan 1000 dan tekan enter. Pertama, klik icon koneksi, lalu open Network Sharing Center, Internet Option, dan pada tab Connection pilih LAN Setting. Untuk address-nya tuliskan proxy.its.ac.id dan portnya 8080, lalu klik OK. Setelah itu, pada saat membuka Internet Explorer, maka akan diminta untuk memasukkan email dan password ITS yang kita miliki. Lalu klik OK.
Untuk melakukan sharing folder, pertama buat folder baru di laptop real Anda. Di sini saya membuat folder lagi di dalam folder yang sebelumnya telah saya buat. Lalu klik kanan share with specific people dan tambahkan everyone, lalu share. Selanjutnya buka VirtualBox, kemudian device, insert guest edition, lalu run. Reboot VirtualBox sekarang. Setelah itu, klik network dan masukkan IP laptop maka kita dapat melihat folder yang kita share dari PC atau laptop yang real. Selain itu, caranya yaitu dengan devices, kemudian share folder setting, dan pilih folder yang akan kita share. Untuk melakukan sharing printer, pertama, klik devices and printers, kemudian pilih printer yang tersambung, klik kanan, printer properties. Pada tab sharing, centang share this printer, lalu apply, dan OK. Kemudian buka VirtualBox, lalu buka network, dan masukkan IP laptop yang dituju. Kemudian di situ ada printer yang telah di-share, klik kanan lalu connect, tunggu beberapa saat sampai printer tersebut tersambung pada VirtualBox. Dalam Windows 7 terdapat beberapa profil ketika komputer yang kita gunakan terhubung ke dalam suatu jaringan. Untuk melihatnya, klik Open Network and Sharing Center. Windows Firewall memberikan 3 pilihan profil, yaitu Home Network, Work Network, dan Public Network. Untuk yang Home Network, kita bisa membuat home group di mana network discovery akan dihidupkan dan membuat kita bisa melihat komputer lain yang terhubung dengan network yang sama dengan kita. Pada home network, kita juga akan bisa men-share gambar, dokumen, musik, printer, dan video. Namun, bila ada yang tidak ingin kita share, dapat dipilih untuk tidak di-share. Pada pilihan profil ini, kita juga bisa leave the home group
atau meninggalkan home group yang sebelumnya telah kita buat. Yang kedua adalah work network. Hampir sama dengan home network, pilihan profile ini lebih cenderung ke private, tapi pada work network, network discovery akan hidup secara default, tapi kita tidak akan bisa membuat dan bergabung ke home network. Bila kita ingin gabung ke domain Windows dan telah berhasil diautentifikasi, secara otomatis Windows Firewall akan mengenalinya dan mengklasifikasikan sebagai domain network. Untuk yang terakhir adalah public network. Pilihan ini dapat kita gunakan jika kita sedang mengakses internet di area publik seperti di restoran atau di kafe atau di tempat-tempat umum lainnya. Memilih public network akan membuat kita tidak dapat men-share apa yang ada di dalam komputer kita, dan komputer di jaringan tidak akan bisa melihat keberadaan kita. Dan kita juga tidak akan bisa bergabung atau membuat ke dalam home group. Windows Remote Assistance adalah sebuah fitur bawaan yang ada pada Windows. Fitur ini memungkinkan untuk menghubungkan antara dua komputer melalui internet, sehingga salah satu komputer dapat mengatur komputer yang lain. Caranya yaitu dengan search, kemudian Windows Remote Assistance, pilih invite someone you trust to help you, kemudian save invitation as a file atau use easy connect. Di sini saya akan memilih save this invitation as a file dan menyimpannya di desktop. Lalu selanjutnya akan muncul password. Password ini nanti akan digunakan oleh komputer lain sehingga mereka dapat mengakses komputer kita. Remote control atau biasa yang dikenal dengan remote desktop memiliki persamaan dengan remote assistant, yaitu sama-sama terhubung ke komputer klien. Jadi menghubungkan antara dua komputer melalui jaringan internet. Sebelum melakukan remote desktop, pastikan dua komputer atau dua laptop terhubung dengan jaringan internet yang sama. Pada percobaan kali ini saya menggunakan dua Windows pada VirtualBox. Cara melakukan remote control yaitu dengan search remote desktop connection, lalu masukkan IP dari komputer atau laptop yang akan diremote. Setelah itu, kita akan diminta untuk memasukkan password dari laptop atau komputer yang dituju. Jika tampilan sudah seperti ini, maka membuktikan bahwa kita berhasil melakukan remote control pada komputer atau laptop lain.
Nah, ini adalah tampilan dari desktop, laptop, atau komputer yang berhasil kita remote desktop. Untuk mematikan semua fungsi firewall, pertama buka Start, lalu Control Panel, Ease of Access, pilih System and Security yang ada di kiri, lalu Windows Firewall, turn Windows Firewall on or off, kemudian pilih Turn off Windows Firewall, lalu klik OK. Maka dapat kita lihat bahwa Windows Firewall telah mati atau off. Kemudian untuk enable semua fungsi remote dalam firewall, pilih Advanced Settings, kemudian Inbound Rules, dan mulai dari Remote Assistant sampai Routing and Remote Access, kita enablekan. Lakukan satu persatu atau supaya cepat, kita langsung pilih keseluruhan yang ingin kita enable rule-kan. Sudah, lalu pilih outbound rule dan enablekan remote assistance hingga routing and remote access juga. Nah, fungsi remote yang kita pilih sudah enable. Pertama, buka komputer, lalu pada disk C, klik kanan, Properties, dan pilih Security. Lalu pada Users, klik Advanced, pilih Users, Change Permission, lalu pilih Users lagi, Edit, dan centang pada tab Deny untuk keempat pilihan tersebut, dan centang Apply. Lalu klik Apply, OK. Tunggu beberapa saat karena Windows sedang melakukan setting terbaru pada local disk C. Double klik pada local disk C dan user tidak dapat mengakses. Buka komputer lalu pilih local disk C, klik kanan, Properties, lalu pilih kuota, Show Quota Settings, centang Enable Quota Management, Deny Disk Space, dan isi limitnya yaitu 100 MB. Dan set warningnya menjadi 10 MB. Centang lagi kedua kotak tersebut, lalu apply, OK,
Oke. Lalu refresh. Maka user tidak bisa menggunakan jika melebihi 100 MB. Untuk memastikan folder users, maka buka local disk C dan di situ kita dapat melihat ada folder users. Kemudian untuk melakukan superhidden, buka cmd, run as administrator, klik yes, dan yang dituliskan adalah attrib plus S plus H dan lokasi folder yang akan di-hidden atau disembunyikan. Lalu klik enter. Kemudian dapat kita lihat bahwa folder users menjadi hidden atau tersembunyi. Untuk menampilkan folder yang telah di-hidden, maka organize folder option pada tab view, show hidden file, folders, and drives, apply, dan OK. Maka dapat kita lihat folder yang telah di-hidden. Kemudian untuk meng-unsuperhidden, maka yang dituliskan adalah attrib -s -h dan folder yang tadinya di-hidden. Kemudian enter. Setelah itu dapat kita lihat folder users telah muncul kembali atau dapat terlihat.